Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu sama kakak di minggu ini untuk mendengarkan dan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak ajak kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini walaupun tetap dari rumah. Ya Tuhan, pimpinlah pemberitaan firman ini, biarlah apa yang diucapkan itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan bisa berbuah di tengah-tengah kondisi saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang jangan bersaksi dusta. Itu hukum Taurat yang ke-9. Nah, kita akan belajar dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 20 sampai dengan 27. 2 Raja-Raja 5 ayat 20 sampai dengan 27. Kakak bacain ya buat adik-adik. Berfikirlah Gehasi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat tuanku." Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikan kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya itu di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Nah adik-adik, ngeri ya adik-adik ya. Ketika Gehasi punya hati yang tidak kudus dan suci, bahkan berbohong di hadapan gurunya, yaitu Nabi Elisa, itu menyebabkan dia punya kena hukuman kusta. Enggak cuma Gehasi, tapi anak dan cucunya juga kena kusta. Nah adik-adik, cerita utuh dari ayat atau perikop yang kita baca ini adalah Naaman yang seorang panglima dari Raja Aram ini terkena penyakit kusta. Ada yang tahu adik-adik penyakit kusta?
ya penyakit yang kena luka seperti Ayub ya, kena ada borok-borok itu yang tidak bisa sembuh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan pada saat itu. Tetapi adik-adik, hanya Nabi Elisa yang bisa menyembuhkan. Cerita itu tersiar sampai ke telinga dari Naaman. Dan Naaman berangkat bersama rombongannya untuk bertemu dengan Nabi Elisa. Tetapi lucunya adik-adik, Nabi Elisa gak langsung nyembuhin adik-adik. Karena Nabi Elisa mengatakan bahwa hanya Allah Israel atau Allah yang kita sembah itu yang dapat menyembuhkan Naaman dari sakit kustanya. Dengan Naaman disuruh mandi di Sungai Yordan, mandi 7 kali di Sungai Yordan, dan dari sana ia mendapatkan kesembuhan. Naaman kesel dong adik-adik, kok saya disuruh mandi di sungai, saya kan panglima perang, penghinaan nih terhadap saya. Tetapi dia tetap lakukan adik-adik, dia tetap lakukan karena dia ingin sembuh. Nah, dia lakukan dan dia mendapatkan kesembuhan adik-adik. Alasan Nabi Elisa melakukan itu adalah karena yang tadi pertama adalah Allah sendiri yang menyembuhkan. Dan untuk merendahkan hati dari Naaman, maka Sungai Yordan menjadi tempat yang bisa menjadi pembelajaran bagi Naaman. Baik ya adik-adik ya. Nah, Nabi Elisa sudah menyembuhkan melalui, Tuhan telah menyembuhkan Naaman melalui Nabi Elisa, adik-adik. Akan tetapi ada cerita unik setelah Naaman sembuh, Naaman ingin memberikan sesuatu kepada Nabi Elisa, tetapi Elisa tidak menerimanya. Elisa menolak. Di ayat ke-16 kalau adik-adik baca 2 Raja-Raja 5 ayat 16, tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Wah, adik-adik, sikap kehambaan Elisa itu patut kita contoh adik-adik. Dia menolong orang itu bukan untuk dia mendapatkan sesuatu, tapi karena dia tahu dia adalah pelayan Tuhan, dia adalah hamba Tuhan, dan memberitakan firman Tuhan melalui mujizat yang dilakukan. Nah adik-adik, tetapi sikap hati ini tidak dimiliki oleh muridnya yang bernama Gehasi. Gehasi di ayat 20 tadi dia bilang, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, akan menerima sesuatu daripadanya." Adik-adik, Gehasi punya pikiran untuk menerima sesuatu karena apa yang telah dilakukan oleh Elisa, apa yang dilakukan Tuhan melalui Elisa. Gehasi ingin memanfaatkan itu, sehingga Gehasi berlari mengejar rombongan dari Naaman, dan Naaman mendapati dan didapati oleh Gehasi. Gehasi berbicara dusta yang pertama itu ada di ayat 22. "Selamat, tuanku Elisa menyuruh aku datang dan mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Nah adik-adik, itu dusta pertamanya dari Naaman, dari Gehasi. Nabi Elisa gak minta apa-apa seperti ayat 16 tadi, tetapi dia berbohong demi mendapatkan keuntungan pribadi. Itu kebohongan yang pertama atau saksi dusta yang pertama. Lalu yang kedua ada di ayat 25, ketika ditanya sama Elisa, Elisa bertanya, "Dari mana Gehasi?" Tapi Gehasi menjawab,
hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Wah, dua kebohongan Gehazi untuk keuntungan pribadi, untuk keuntungan dari dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Nah adik-adik, terkadang kita juga suka bohong ya sama teman gitu, atau kita juga masih suka berbohong sama orang tua, bilang belum belajar, bilang udah belajar tapi nyatanya belum belajar, atau bilangnya nggak ada PR padahal ada PR. Untuk apa? Untuk kita bisa main game mungkin, atau kita bisa istirahat atau apa. Tapi adik-adik, hal itu tidak boleh lagi dilakukan, karena Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan gak senang adik-adik bersaksi dusta. Di ayat ke-27, 26 sampai 27, di situ dijelaskan bahwa Nabi Elisa berkata, "Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Nah adik-adik, kebohongan itu langsung mendapatkan hukuman. Meskipun ada kekayaan yang dimiliki oleh Gehazi, ada sesuatu yang bisa dibeli dengan 2 talenta perak tadi, tetapi Elisa bilang penyakit kusta itu akan menghampiri, akan mengenai keluargamu, bahkan anak cucumu juga akan terkena penyakit kusta. Dan baru keluar dari tempat Elisa, Gehazi langsung terkena kusta. Nah adik-adik, sebagai orang dan anak-anak Kristen, kita kan harus menjadi contoh ya, di lingkungan sekitar kita, di teman-teman kita, supaya kita masih bisa berbuah. Kita bisa berbuah bagi Tuhan, kita bisa memberitakan firman Tuhan melalui tingkah laku kita dan laku hidup kita. Gimana sih adik-adik caranya untuk kita bisa berhenti bersaksi dusta atau berhenti berbohong? Yaitu dengan cara berdoa kepada Tuhan Yesus. Minta Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu, menjadi Tuhanmu, dan apapun yang kamu lakukan itu buat kemuliaan Tuhan, bukan lagi kemuliaan dirimu sendiri. Dan mintalah Roh Kudus untuk terus memimpin adik-adik. Kalau adik-adik jatuh dalam dosa lagi, minta pengampunan sama Tuhan. Ketika adik-adik, aduh aku harus berbohong atau tidak ya, tapi lebih baik tidak berbohong. Walaupun kita kena marah sama mama karena kamu main game terus, kapan belajarnya? Atau kita kena omel terus sama mama atau papa karena kita berlaku atau tidak bersaksi dusta. Nah adik-adik, hari ini kita diingatkan kembali untuk tidak bersaksi dusta, untuk tidak berbohong, untuk tidak melakukan hal yang tidak diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah orang yang melayani Tuhan, orang yang melayani Tuhan dan tidak mengharapkan apa-apa. Dia memberitakan firman Tuhan, dia memberitakan cinta kasih Tuhan melalui perilakunya, melalui perbuatannya. Dan jangan seperti Gehazi yang punya pikiran jahat, punya pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak sudah berhenti. Kakak akhiri di ibadah di pemberitaan firman ini. Dan mari kakak ajak kita semua bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kami bisa belajar dari tokoh yang bernama Gehazi ini ya Tuhan.
Mungkin kami masih sering berbohong, atau mungkin kami masih sering bersaksi dusta ya Tuhan di hadapan-Mu, di hadapan orang tua kami, di hadapan teman-teman kami, bahkan guru kami. Ampunkanlah kami ya Tuhan atas kesalahan kami, atas dosa-dosa kami, atas kebohongan kami di hadapan-Mu, dan ampunkanlah kami. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk bisa memimpin hidup kami, mengetuk hati kami ketika kami akan berbohong atau kami akan bersaksi dusta. Biarlah kehidupan kami juga memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini. Biarlah Engkau yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.